Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Arifin yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Dan di episode kali ini kita bakalan bahas salah satu lembaga yang sering disebut-sebut, tapi jujur aja masih banyak yang belum tahu fungsinya. Dan kita bakalan ngomongin Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Sebagai informasi, aku sendiri adalah staf dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi di podcast kali ini, aku bakalan berdiri sebagai host yang mewakili sudut pandang mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, yang pengen paham apa sih mahasiswa SMA FEB itu sendiri, sebenarnya ngapain, tugasnya apa, dan kenapa keberadaannya penting. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan dulu lebih dekat sama akang-akang di sini. Boleh dari akunnya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Muhammad Ramdan, sering dipanggil Ramdan. Saya sebagai Ketua Umum SMA FEB periode 2025-2026. Oke. Dari Halo semuanya, dari nama aku Muhammad Zakaria atau bisa dipanggil Jaka. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis masa bakti 2025-2026. Oke, jadi teman-teman kita udah kedatangan tamu spesial nih, ada ketum dan wakilnya di sini. Oke, jadi gini kan, aku tuh mau nanya-nanya ya, kayak menurut akang-akang di sini, kenapa sih masih banyak mahasiswa yang belum kenal sama Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sih kan? Boleh nanya Kak? Oke, kenapa gitu kayak mahasiswa masih belum kenal perihal SMA FEB sendiri? Karena ibaratnya kan mereka mahasiswa baru yang belum begitu tahu lah lembaga tinggi yang ada di kampus, terutama di Widyatama. Jadi mereka tuh rata-ratanya tuh tahunya tuh hanya di himpunannya saja gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, berarti kurang paham strukturnya gitu ya kan? Iya. Nah, dari pengalaman akang-akangnya sendiri ya, kayak waktu dulu nih, waktu masih maba juga, apakah sudah memahami peran dari SMA ini sendiri gitu kan? Kalau dari saya sendiri kan kebetulan saya juga dari staf budaya, jadi waktu maba tuh saya langsung cari tahu nih tentang organisasi apa saja yang memang ada di Widyatama. Iya. Nah, kalau misalkan di kampus-kampus lain tuh biasanya namanya badan eksekutif mahasiswa kan. Kalau misalkan di tingkat universitas maupun di fakultasnya. Nah, jadi kalau yang saya cari gitu selama waktu saya masih maba, oh ternyata di Universitas Widyatama ini tuh eksekutif mahasiswanya tuh di tingkat fakultasnya tuh namanya SMA gitu. Jadi kalau dibilang kenal atau tidak dengan SMA FEB, tentunya saya sudah riset lah dari awal gitu, dari maba gitu. Oke, emang udah mau buat riset gitu ya kan? Oke. Jadi setelah membahas gambaran awal nih, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya kan? Kayak sebenarnya SMA FEB itu apa sih Kang? Boleh coba. Oke, SMA FEB itu lembaga tinggi eksekutif di tingkat fakultas dan dipimpin oleh ketua SMA FEB. Nah, perannya tuh ngapain sih? Nah, perannya tuh kayak bikin pengarah, mengambil kebijakan dan menjadi penggerak juga gitu, khususnya di mahasiswa FEB gitu. Nah, terus juga kita ini menjadi payung gitu, dan menjadi naungan bagi organisasi mahasiswa di bawahnya, yaitu himpunan-himpunan seperti itu. Ada himpunan apa aja sih? Nah, kalau di FEB sendiri itu kita ada 3 himpunan. Yang pertama himpunan akuntansi, himpunan manajemen, dan himpunan perdagangan internasional. Jadi melalui dari 3 himpunan itu. Iya, betul. Oke. Nah, jadi untuk posisi dari SMA FEB sendiri itu kan di struktur organisasi itu sebagai apa sih Kang? SMA FEB sendiri ya? Ya. Sebenarnya itu yang salah satunya paling utama itu adalah penyaluran lah, maksudnya penyaluran itu jadi kita itu dari aspirasi mahasiswanya atau permasalahan yang ada itu tuh nanti biasanya dari himpunan tuh nantinya kita dulu nih, terus kita tampung, dan itu kita benar-benar kita cross check apakah itu benar terjadi atau tidak, baru kita sampaikan ke pihak atas atau ke bagian biro mahasiswa. Ya, izin menambahkan lah ya. Jadi SMA FEB ini tuh sebuah lembaga eksekutif gitu, eksekutif sebagai eksekutor. Nah, tapi ranah dari kami sendiri ini sebagai eksekutor di tingkat fakultas. Eksekutornya di tingkat fakultas nih. Karena dari
organisasi kemahasiswaan di Universitas Britama sendiri, kayak dari lembaga kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan itu mempunyai ranahnya sendiri-sendiri. Nah, kami kebetulan berada di ranah di tingkat fakultas. Tingkat fakultas. Oke. Aku juga mau nanya nih kan, kalau semisal dari penjelasan yang akan tadi udah jelasin ya, kayak jika SMFB tidak ada nih, apa dampaknya gitu bagi mahasiswa ataupun bagi organisasi mahasiswa sendiri di kampus ini gitu kan? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau misalkan sama FWB atau memang struktural yang memang sama kan di ranah yang sama gitu di fakultas, itu menurut saya nantinya tidak ada lembaga penyeimbang gitu kan. Jadi nantinya dari tingkatan fakultasnya ini tidak ada yang menaungi seperti itu. Jadi dari himpunan langsung ke universitas gitu. Dan juga kenapa ini tuh penting itu sama FEB itu, karena selain kita mempunyai struktur yang memang jelas, ini juga menjadi keseimbangan lah gitu dari organisasi kemahasiswaan yang ada gitu. Jadi pengen menjadi penyeimbang antara organisasi ya, Pak, dan penyaluran aspirasi segala macamnya gitu kan. Ya kayak supaya lebih kebayang gitu kan, kayak bisa berikan contoh sederhana gak sih kayak peran SEMA FEB dalam kehidupan mahasiswanya itu? Kalau dari peran SEMA FEB sendiri sih salah satunya ya kita juga sebagai penyalur aspirasi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Contohnya seperti kemarin kita bertemu dengan pimpinan kampus mengenai aspirasi-aspirasi yang memang ada di mahasiswa gitu kan. Nah, salah satunya mengenai wifi nih. Kalau teman-teman nih mahasiswa baru atau teman-teman mahasiswa yang memang sudah berada di Universitas Britama gitu, salah satu yang kami kemarin aspirasikan di FEB sendiri itu mengenai perihal wifi yang memang berada di gedung C. Itu karena alhamdulillahnya mendapatkan respon yang positif lah dari pimpinan kampus, sehingga baru di hari minggu-minggu kemarin atau di hari-hari kemarin itu sudah diperbaiki gitu dari wifi-nya. Dari hasil pengembangan betul. Jadi kalau misalkan nantinya teman-teman mempunyai aspirasi, memang dari aspirasi teman-teman ini penting itu untuk kami mengolah data, karena kalau misalkan hanya kami yang merasakan dan teman-teman tidak ingin mengajukan aspirasinya gitu, kami juga tidak akan tahu apa yang memang dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi emang sebenarnya SEMA ini sendiri tuh udah ngasih wadah gitu ya kan? Iya betul. Kayak ada keluhan segala macam dari di fakultas itu sendiri tuh bisa langsung aja ke SEMA ini sendiri teman-teman. Oke, jadi aku juga pengen tahu nih Kam, kayak apa sih tugas utama yang dilakukan SEMA itu sekarang? Selain tadi yang udah dipaparin, ada Kam kayak tugas-tugasnya gitu? Ada pembagian departemennya kah atau apa gitu? Jawab ya tanya. Untuk di fakultas sendiri, terutama di FEB ya, kita yang pasti mengkoordinasi di lembaganya. Maksudnya itu kayak kita mengkoordinasi dengan himpunan-himpunan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Sepertinya yang udah tadi dijelasin, ada 3 himpunan tuh. Jadi kita mengkoordinasi itu semua mereka. Lalu kita juga salah satunya udah disinggung juga tadi, kita juga sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu kita juga tuh sebagai penghubung nih antara mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan fakultas. Seperti itu sih tugas utama dari sama FEB-nya. Oke. Jadi setelah kita tadi membahas mengenai tugas-tugas utama dari SEMA, sekarang kita bakalan bahas program kerja apa aja yang dijalankan oleh SEMA FEB ini. Jadi apa aja sih Kang, kayak aku kok pengen tahu dulu deh kayak program kerja yang paling berdampak gitu dari SEMA FEB itu apa sih? Ada nggak? Kalau dari kita sih, kita ada 2 program kerja yang memang berdampak ya. Yang pertama ini berdampak buat mahasiswanya, yang kedua ini berdampak buat lingkungan atau buat masyarakat. Poin plus banget ya kan? Benar kan? Karena Oke. kita juga mengajar Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian. Di kami ini ada yang namanya Charity X Heroes. Jadi kami ini nantinya ke desa-desa untuk melakukan pengabdian. Aku tahunya sih kayak KKN gitu ya? Kayak semi KKN gitu. Oke. Nah, terus juga di Charity dan Heroes ini nanti kita ketemu nih sama
masyarakat di desa gitu kan. Jadi kita lihat apa yang memang dibutuhkan di desa itu, nantinya kita akan optimalkan untuk apa sih yang bisa kita bantu gitu kan. Seperti menyalurkan apa yang memang kita punya gitu, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari ilmu-ilmu yang memang sudah kita dapatkan. Nah ini kita abdikan itu ke masyarakat. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada yang buat mahasiswanya kan. Iya, salah satunya nantinya kita untuk di termin 2 nanti di antara bulan April kita bakal ngadain seminar kan. Ya, seminar mengenai ekonomi. Iya. Wah, menarik banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya penasaran mengenai ekonomi itu seperti apa, dan tentunya nanti kita bakal kayak mengundang narasumber yang memang dibilang lumayan lah top lah. Waduh. Menarik banget lah. Belum bisa di-spill apa gimana nih kan? Kita belum bisa nge-spill, tapi yang pasti itu pokoknya terkenal lah. Yang sudah hits guys. sudah sering muncul lah di layar kaca ya. Nah, kira-kira siapa tuh, boleh coba kalian komen-komen yang Ya, tahu ya. boleh komen-komen gitu. Kayak kan seminarnya mau ini, siapa tahu itu juga bisa jadi aspirasi bagi teman-teman. Siapa tahu nanti narasumbernya nggak cuma satu kan? Betul banget kan. Gitu. Jadi nantinya buat teman-teman yang memang penasaran mengenai seminarnya kayak gimana, bisa pantengin terus nih di IG kita gitu ya. Di IG SMA FEB. Siapa tahu nantinya narasumber yang kami hadirkan ini bisa sesuai gitu dengan teman-teman semua, sehingga teman-teman semua nantinya bisa hadir juga nih, meramaikan dan merasakan dampak dari seminar tersebut gitu secara langsung. Wah, ini bakal jadi program kerja yang menarik sih guys. Dan juga tadi juga bukan cuma ke mahasiswa tapi ke masyarakatnya juga ada dengan program Charity Action ya kan. Oke. Tapi tadi kan yang paling berdampak, tapi selain itu ada lagi nggak program kerja yang kalian jalanin gitu? Kalau program kerja sendiri ini kita lumayan banyak sih. Banyak untuk internalnya Oke. gitu. Nah, dari kami sendiri waktu kemarin sudah melakukan studi banding nih dengan 2 kampus, dengan Universitas Islam Labuana dan Universitas Islam Bandung. Nah, ini juga yang menjadikan ilmu-ilmu dari teman-teman universitas lain untuk kita serap juga nih. Gitu, membandingkan apakah ada yang memang harus dievaluasi dari SMA FEB-nya atau memang kita bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman di lingkungan kampus lain gitu. Seperti itu. Nah, terus juga dari kami sendiri adalah beberapa program kerja yang memang terbilangnya sudah terjalankan gitu. Tuh kan. Siap. Jadi sebenarnya SMA FEB ini pun kayak kita buat tempat sharing, buat kita belajar, cari ilmu lah segala macam gitu. Jadi aku pengen tanya juga nih, kayak gimana sih ketika mahasiswa baru ingin bisa merasakan ataupun ikut terlibat langsung dalam program kerja SMA FEB itu, apakah bisa atau enggak kan? Oke, jadi buat mahasiswa baru ya, buat kayak mengikuti program kerja dari kita tuh bisa banget lah. Karena di setiap kita saat membuat program kerja itu kita pasti bakal membuka volunteer buat mereka. Jadi buat mahasiswa baru tuh kalian bisa daftar aja langsung saat kita menjalankan program kerja itu. Nanti kita bakal ngeluarin kayak flyeran ya buat daftarnya gitu dengan persyaratan yang ada. Jadi itu tuh outputnya tuh buat mereka sendiri gitu, buat kayak mencari pengalaman, terus relasi lah yang paling penting kan. Kayak gitunya sih. Jadi mahasiswa baru tuh bisa ikut lewat volunteer tadi berarti kan? Benar. Jadi buat mahasiswa baru atau misalkan buat teman-teman khususnya di angkatan 25 dan angkatan 2024 berarti ya. Itu bisa ikut untuk merasakan program kerja yang memang ada di SMA FEB gitu. Tapi ada tapinya nih Kang, karena nggak semua program kerja ini bisa kita open volunteer kan ya. Nah, tapi untuk di program kerja yang unggulan tadi nih, iya teman-teman itu bisa ikut gitu Kang. Teman-teman bisa ngerasain experience-nya pengabdian ke masyarakat gitu ya. Gitu. Jadi nantinya untuk
skemanya seperti apa itu nanti dari pihak kami biasanya mengunggah flyeran gitu, entah nantinya di Instagram atau memang di grup WhatsApp gitu. Dari teman-teman kan mungkin punya ya grup angkatan gitu. Biasanya nanti dari teman-teman staf muda atau teman-teman staf itu akan mengirimkan flyeran. Nah teman-teman langsung aja ya untuk daftar gitu ya, karena jujur seru banget gitu, apalagi untuk pengabdian ini bakal menjadi hal yang paling seru karena nantinya kita langsung lah berbaur dengan masyarakat. Itu aku setuju banget karena aku juga kemarin ikut Iya. juga. Wah, itu approve guys. Approve itu. Jadi bisa dapat lah gitu ya. Ikut terlibat masih bisa tuh Betul, dari mahasiswa baru ini kan ya. Tapi apakah nih mahasiswa baru ini tuh punya peran nggak di SEMAN gitu, kayak kalian udah nerima mahasiswa baru kah atau gimana buat jadi anggota di SEMAN gitu? Selain ikut prokeran tadi itu. Oh, kalau untuk ikut prokeran ini kita juga ada nih. Kita kan waktu kemarin ini membuka untuk staf muda. Itu nah dari staf muda ini teman-teman angkatan mahasiswa baru itu bisa mengenal lebih dalam mengenai SMA FEB, entah dari program kerjanya atau memang program kerja internal yang memang teman-teman mahasiswa baru yang lain tuh tidak bisa merasakan secara langsung ke program kerja internal gitu. Jadi program kerja unggulan ini bisa diakses, tapi kalau misalkan mau ke internal, dia harus staf muda dulu gitu. Gitu. Jadi masuk staf muda itu dulu. ibaratnya kayak magang lah gitu. Iya, magang gitu. Jadi selama satu periode staf muda ini bakal magang menjalankan beberapa program kerja. Ini tujuannya untuk apa? Bukan sekedar untuk mencari pengalaman, tapi ini juga sebagai apa ya? Seperti teman-teman dari staf muda ini mengetahui gitu SMA FEB itu seperti apa, lebih dalam lagi gitu. Selain itu juga bisa menjadi secara tidak langsung ya menjadi keluarga dari SMA FEB-nya juga gitu. Jadi merasakan experience yang memang dirasakan di SMA FEB gitu. Meskipun magang tapi terasa. Akalnya sendiri masuk staf muda bagaimana? Kalau dari saya sendiri, seru banget kan, karena waktu saya masuk staf muda itu langsung ikut program kerja unggulan tuh, langsung cari TXI lah. Waduh. Kayak langsung ngerasain lah experience-nya. Oh ternyata kayak gini nih di SMA tuh gitu. Kayak sebelumnya kan saya juga aktif berorganisasi gitu di sekolah. Gitu. Tapi dengan di sekolah tuh dari saya sendiri ini kurang adanya pengabdian. Nah waktu masuk ke SMA langsung pengabdian, kayak wah seru banget gitu ya buat pengabdian, ternyata masyarakat itu seseru itu. Dari akalnya juga sama. Kebetulan dari saya sendiri mah bukan dari staf muda ya, jadi langsung dari jadi staf anggota. Walaupun tetap juga jadi langsung ngerasain gitu pengabdian ke masyarakatnya. Ikut ngerasain juga ya. Ngerasain juga. Oke, menarik sih. Kayak nih, aku juga mau nanya nih, kesalahan paling umum mahasiswa baru terkait sama FEB gitu, kayak kesalahpahaman apa tugasnya kan atau apanya kan, menurut akaknya gimana waktu dulu gitu? Kalau anggapannya dulu tuh sama FEB itu kayak gimana gitu? Ya kalau menurut saya kesalahan mahasiswa baru apalagi yang saya rasain gitu ya, merasa bahwa SMA FEB ini tuh banyak banget program kerjanya, ternyata enggak gitu. Enggak, maksudnya program kerja yang besar tuh enggak banyak banget di SMA FEB. Tapi memang program kerja internalnya itu ya lumayan lah. Semestinya organisasi ya, pasti banyak program kerja. Gitu. Nah, tapi yang bilang masuk SMA FEB ini capek. Enggak, guys. Lebih banyak serunya. Guys, dengerin guys. Capek mah inilah ya, Wajar. perspektif masing-masing lah ya. Tapi kalau Masing-masing. misalkan seru kan itu mah experience dari tiap orang lah. Gitu. Oke. Kalau dari saya sih ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa baru nih yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan ragu lah buat terlibat atau menyampaikan aspirasi kalian ke SMA FEB sendiri. Sama aku juga mau pengen tahu nih, satu hal paling penting tentang SMA FEB ini sendiri itu gimana sih kan? Paling penting. Jadi kayak istilahnya ada yang menggambarkan SMA FEB ini gitu. Apa ya? Ada sih Misalkan. kekeluargaan.
kekeluargaan. Ya, Menarik. Kenapa kekeluargaan nih kan? karena apa ya, setelah masuk ke Senat FEB, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi itu, keluarganya tuh apalagi ya pas masuk dari jadi yang menjadi staf anggota, keluarganya tuh kerasa banget, dapat banget gitu. Jadi entah itu nanti kalian ada masalah pribadi tuh kalian bisa cerita ke teman yang ada di organisasi ini gitu. Jadi kayak ya berasa punya keluarga baru lah di sini tuh. Keluarga baru ya. Ibaratnya mas, sekre kami itu rumah kedua. Rumah kedua ya. Rumah kedua. Rumah kedua tuh M50 tuh rumah kedua gitu. M50 Jadi tuh ya. kalau misalkan dari teman-teman SMA FEB ini lagi pengen ngumpul gitu sama temen ataupun apa, itu bisa di sekre gitu. Sekre Itu kan? dengan teman-teman SMA FEB lainnya, kayak Yes. misalkan pengen cerita atau Yeah. apa gitu, itu bisa di sekre gitu. Karena Oke. kami juga yang memfasilitasi lah. Selain ada kantor, ada juga tempat ruangan untuk mengobrol santai lah dengan teman-teman yang lain gitu. Nah ini juga mungkin karena Kang Jaka tadi milihnya kekeluargaan ya, itu memang terasa banget gitu. Dari saya sendiri yang sudah beberapa periode lah merasakan SMA FEB, apalagi sudah kenal banget lah sama teman-teman di SMA FEB, dan memang kekeluarganya ini memang terasa banget gitu Kang. Beda dengan organisasi-organisasi pada umumnya gitu ya. Memang kalau misalkan di organisasi pada umumnya kan lebih ke ditekenin untuk profesional banget nih. Nah sedangkan di SMA FM ini teman-teman masih bisa ngerasain kekeluarganya gitu, sehingga dari teman-teman semua nggak canggung banget lah gitu dengan angkatan atas atau dengan teman-teman sebayanya seperti itu. Terus satu hal penting kalau menurut saya ya, SMA FEB ini sebagai penyalur lah bagi teman-teman semua gitu untuk menyalurkan aspirasi gitu. Salah satu opsi lah bagi teman-teman semua gitu. Meskipun dari teman-teman himpunan juga bisa menyalurkan aspirasi, tapi kalau misalkan dari teman-teman semua ingin langsung ke tingkat fakultas itu bisa melalui SMA FEB. Kalau untuk kayak penyampaian aspirasi itu lewat mana sih Kang sebenarnya? Nah kalau untuk penyampaian aspirasi ini kalau dari SMA FEB sendiri, misalkan kalau misalkan aspirasinya ini general, itu teman-teman bisa langsung ke himpunan, itu melalui himpunan. Biar nantinya himpunan ini melakukan aspirasi dulu ke prodi gitu, ke program studi dari tiap program studinya masing-masing. Nah kalau misalkan dari teman-teman mempunyai aspirasi langsung ke tingkatan fakultas, itu bisa teman-teman langsung mengakses link aspirasi yang ada di Instagram kami gitu, atau memang kami juga biasanya melakukan sharing pamflet atau poster yang memang biasanya kita ada aspiration day. Iya, kayak kita kirim nih link aspirasi buat teman-teman semua, entah di grup WA atau memang di Instagram SMA FEB gitu. Nah nanti teman-teman yang memang mempunyai aspirasi itu bisa langsung mengisi saja link aspirasinya gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk memberikan aspirasi gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman juga pengen dianonimkan, tinggal anonimkan saja gitu ya, karena dari kami juga ingin mengetahui gitu aspirasi apa saja yang memang ingin dirasakan oleh teman-teman dari lingkup, apalagi di SMA FEB atau misalkan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Oke. Menarik banget ya. Jadi fungsi SMA FEB ini juga banyak banget gitu kan. Tugas-tugasnya juga, aduh, seru-seru lah. Aku juga pengen terakhir deh kan, kayak pesan nih untuk mahasiswa baru. Kalau dari saya sendiri sih jangan takut buat melangkah ya, karena masuk organisasi itu bukannya saya menyuruh teman-teman mau masuk untuk masuk organisasi, tapi dampak yang memang diberi oleh organisasi itu bakal terasa banget gitu. Entah dari teman-teman bisa belajar soft skill yang memang tidak diajarkan di akademik lah ya, kebilangnya gitu. Di akademik ya teman-teman bisa cari nih di organisasinya gitu. Entah nantinya teman-teman bergabung ke organisasi manapun, tapi menurut saya nih organisasi itu penting banget gitu buat teman-teman mahasiswa baru gitu.
buat experience. Sama jangan lupa buat gabung, apalagi kalau misalkan teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jangan lupa gabung lah buat dicari Heroes kita pengabdian bareng. Nah itu dia guys. Ada Apa? lain tuh. Kan Sebenarnya nggak jauh beda dari Kang Iqbal ya. Oke. Tadi apa? Dan jangan lupa organisasi. bukan gitu. Oh jangan lupa cari Heroes guys. Pesannya buat Mas. Buat mahasiswa baru. Apa tadi apa? Tadi kakaknya bilang jangan takut untuk melangkah. Ya jangan Kayaknya takut gitu. untuk melangkah. Nggak jauh beda ya. Buat Mahasiswa baru tuh jangan takut buat mencoba. jangan takut untuk mencoba. Iya. Oke. Nah itu dia guys. Kayak ngobrol-ngobrol kita kali ini kan kayak seru banget nih. Udah kedatangan ketua umum dan wakil ketua umum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sendiri ya. Oke, makasih banyak kakak-kakak semua. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pengen tahu atau penasaran seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, informasi-informasi di sini, jangan lupa buat komen, like, and subscribe buat di YouTube ini, dan juga lupa follow IG kita juga di SEMA FEB Widyatama. So, mungkin sekian dari kita, and